Kita ketahui kedua kakak beradik yang juga merupakan putra dari Presiden Jokowi telah dilaporkan ke KPK oleh seorang dosen Universitas Negeri Jakarta bernama Ubaidillah Badrun ke KPK. Gibran dan Kaisang terlibat dalam sebuah perusahaan PT SM yang pernah digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 7,9 triliun karena melakukan pembakaran hutan secara sengaja atau tidak bertanggung jawab. Ini satu sisi menarik. Pertama, saya apresiasi keberanian Ubaidillah ya tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh putra mahkota Presiden Indonesia, yaitu Gibran Rakabumi dan Kaisang Pangarep ya. Selain apresiasi, mudah-mudahan ini kan pertarungan yang luar biasa buat Ubaidillah ya, karena Ubaidillah penentang orang nomor 1 di Indonesia. Dan bagaimana sih kapasitas KPK? Memang tidak bisa lagi dipandang KPK ini sebagai sebuah institusi anti rasuah yang bersifat independen ya, independen begitu. Beginilah, jangan mudah sekali untuk memberikan adjustment bahwa seolah-olah anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat tuh nggak boleh kaya, anak pejabat tuh nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya biasa lah. Ya, semua memiliki hak yang sama. Seperti anak saya mau berusaha, masa saya larang kan? Enggak lah. Beri kesempatan. Semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Jangan orang lain nggak bisa bertumbuh, nggak boleh tumbuh loh. Gimana sih? Tapi hari ini bukan hanya lebih kacau, jadi super kacau gitu lah. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Dari HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam, melalui ketumnya yaitu Afandi Ismail, desak KPK segera proses Gibran Kaisang. Dan saya kira dukung-mendukung wajar saja ya. Yang tidak asik itu kalau kemudian adu mengadu ya, itu tidak asik banget gitu ya. Aktivis 98 yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubaidillah Badrun menyayangkan argumen Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Gufron atas laporannya terhadap dugaan korupsi anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nurul menyatakan Gibran Rakabuming Raka bukan penyelenggara negara. Padahal secara nyata-nyata Gibran adalah putra dari penyelenggara negara, Presiden Republik Indonesia, kata Ubaidillah. Ubed menyebut Gibran pun adalah penyelenggara negara karena saat dilantik sebagai wali kota, ternyata masih menjabat sebagai komisaris utama perusahaan di laporannya. Ia menjelaskan bahwa pada 26 Februari 2021, Gibran dilantik menjadi wali kota Solo. Pada saat yang sama Gibran juga masih terdaftar atau belum mundur sebagai komisaris di PT Siap Selalu Mas, memiliki 47% saham PT Harapan Bangsa Kita, dan komisaris utama PT Wadah Masa Depan, memegang 19,7% saham. Kemarin, KPK menyatakan telah memverifikasi laporan dari Ubaidillah Badrun dan menyimpuliannya belum jelas. Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas, kata Gufron di kantornya. Selain itu, KPK juga belum menemukan unsur tindak pidana dalam laporan yang dibuat Ubaidillah. Karena itu, Gufron mengatakan KPK tak melanjutkan laporan itu dan mengarsipkannya. Jadi, mohon maaf, yang dilaporkan atas perbuatan yang itu dilakukan pada saat itu oleh orang-orang yang bukan penyelenggara negara, jelasnya. Ubaidillah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK pada Senin, 10 Januari 2022. Ubaidillah melaporkan relasi bisnis dua anak Jokowi yang menurutnya berpotensi memunculkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah itu, anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastis 92 miliar rupiah,
dan itu bagi kami tanda tanya besar, ujar Ubedillah. Ubedillah Badrun juga mempertanyakan, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan penyertaan modal. Apalagi angkanya cukup fantastis, dari mana kalau bukan karena anak presiden? Ubedillah Badrun mengaitkan aliran modal itu dengan peristiwa pembakaran hutan pada 2015. Saat itu, PT Bumi Mekar Hijau, anak perusahaan Sinarmas Group, menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, senilai 7,9 triliun rupiah. Perusahaan pembakar hutan itulah yang menurut Ubedillah terafiliasi dengan perusahaan yang memberikan modal untuk usaha anak Jokowi. Kala itu, Ubedillah menjelaskan PT Bumi Mekar Hijau hanya diwajibkan membayar 78 miliar rupiah atas ganti rugi kebakaran hutan dari tuntutan KLHK sebesar 7,9 triliun rupiah. Ia berkata jika ditelusuri lebih lanjut, pemangkasan kewajiban bayar tersebut ditetapkan Pengadilan Negeri Palembang setelah adanya kerjasama bisnis antara dua anak presiden dengan anak Gandhi Sulistianto yang merupakan petinggi Sinarmas Group, Anthony Pradiptya. Kerjasama ini menghasilkan perusahaan baru yang bernama PT Wadah Masa Depan. Alpha JWC Ventures yang memiliki relasi antara Sinarmas Group juga langsung mengucurkan dana 99,3 miliar setelah perusahaan kerjasama itu terbentuk, kata dosen Universitas Negeri Jakarta tersebut. KPK dapat meminta kepada PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk menelusuri transaksi yang diduga mencurigakan tersebut, kata dia. Tak hanya itu, Ubedillah juga menilai KPK memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan memberantas KKN dengan menelusuri 20 perusahaan putra presiden lainnya. Termasuk misalnya pembelian saham 40% PT Persis Solo Saestu oleh Kaesang bersama Erick Thohir. Apakah benar pembelian saham itu berasal dari uang pribadi atau perusahaan milik Kaesang, kata dia.